JK Owner buruan merapat, tonton video ini sampai habis karena kita mau mereview sebuah Jeep Wrangler JK tahun 2014 bermesin diesel dengan budget modifikasi biasa tapi hasilnya luar biasa. Tonton video ini sampai habis. Buat kalian para JK Owner kalau masih bingung modifikasi, nah ini saatnya kalian nonton video ini sampai habis. Di sini kita akan memberikan solusi yang tepat dengan budget biasa tapi hasilnya luar biasa. Di sebelah saya ini ada sebuah Jeep Wrangler JK tahun 2014 bermesin diesel yang habis dimodifikasi di Planet Jeep. Bisa lihat sendiri hasilnya. Saatnya kita review satu persatu apa aja yang dimodifikasi atau dirubah di Jeep JK diesel 2014 ini. Yang pertama, tingginya jelas itu udah mutlak wajib hukumnya. Kalau mau Jeepnya keren harus ditinggiin minimal 2,5 inci seperti di Jeep JK 2014 bermesin diesel ini. Tapi kita nggak ngomongin masalah lift kit dulu karena itu segmen terakhir aja. Kita ngomongin di bagian eksteriornya dulu. Seperti biasa di bagian front bumper sudah diganti menjadi front bumper dari USA Style. Mungkin udah pada apal ya, ini bumper paling favorit. Jadi ini salah satu front bumper best seller di Planet Jeep. Banyak banget yang suka dengan model bumper dari USA Style ini karena seperti biasa di sebelah kanan dan kiri end cap-nya itu bisa dilepas, bisa langsung berubah jadi gahar tampilannya karena menjadi stabi bumpernya. Nggak lupa sudah dipasangkan juga winch-nya dari Warren VR Evo 8S yang sudah synthetic rope berbahan plasma talinya. Masalah nanti mau dipakai atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kalian pasang aja dulu, nanti bisa dipakai untuk rescue atau mungkin overland, mungkin nanti dipakai buat off-road, udah siap. Kalau buat narik-narik pokoknya udah siap. Lengkap sampai ke bagian bawah, skid plate-nya semuanya berbahan baja. Ini mulai dari bumper, skid plate, winch mount semuanya udah lengkap. Jadi pembelian dari paket bumper ini semuanya sudah benar-benar komplit sampai ke bagian rear bumpernya. Nanti akan kita bahas secara detail dan lengkap lagi di bagian belakang eksteriornya ya. Lampu-lampu di sini headlampnya sudah di-upgrade menjadi yang LED. Terus turn signal masih menggunakan turn signal yang standar yang biasa. Side marker juga biasa, fog lamp juga yang biasa. Tapi di sini di bagian grillnya sudah ditambahkan wire mesh grill untuk melindungi di bagian dalam atau kondensor AC dan radiator bagian dalamnya supaya tidak kena batu atau kerikil-kerikil pada saat kalian gunakan mobil ini di jalan karena segala kemungkinan bisa terjadi pada saat di jalan. Lebih baik kalian antisipasi lebih dulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak lupa juga sudah ditambahkan hood lock atau kunci kap mesin di bagian tengah grillnya ini supaya lebih aman menjaga kap mesin supaya tidak bisa dibuka oleh semua orang. Dengan adanya kunci kap mesin ini, hanya orang yang pegang kunci kontak mobilnya yang bisa buka kap mesin. Kap mesin masih menggunakan kap mesin yang standar. Terus kita lanjut ke bagian pilar A-nya. Nah, ini salah satu produk terbaru dari Pia. Buat kalian yang selama ini masih mencari lampu bisa tembus kabut tapi pengen terang juga, kalau lagi nggak hujan pengennya terang dengan cahaya putih, semua sekarang sudah tersedia di lampu Pia. Ini adalah LPW 530, jadi dia sudah kombinasi antara white light sama amber. Jadi cahaya lampunya sudah memiliki dua cahaya dan bisa dikombinasi dua-duanya menyala.
Ada warna putih, ada warna ember yang bisa berguna untuk menembus kabut dan hujan. Dan bisa dibarengin menyalanya. Putih dan embernya bisa nyala secara berbarengan. Nah, terus untuk menambah keterangan di bagian atas, dari brand yang sama, dari brand Pia, SR50. 50 itu ukurannya, 50 inci, SR itu single row. Jadi dia yang tipis tapi terangnya luar biasa, terang banget ini. Kalau dinyalakan semua, mulai dari light bar 50 incinya sampai ke bagian sini, udah dijamin itu satu desa terang semua itu. Untuk eksterior di bagian samping juga sudah ditambahkan talang air nih, persiapan kalau misalnya masuk ke musim hujan. Nah, ini udah siap nih, udah dipasangkan talang air yang model out channel. Di bagian eksterior ada apa lagi sambil kita ngintip-ngintip? Udah semua sih. Di bagian depan udah semua. Terus kita lanjut aja ke bagian belakang. Oke, kita lanjut ke eksterior bagian belakangnya. Nah, ini perlu kalian pikirkan juga. Jadi modifikasi itu harus benar-benar proporsional, mulai dari belakang, terus depan, suspensinya, semuanya harus saling melengkapi dan saling menyesuaikan biar hasilnya itu benar-benar totalitas, benar-benar maksimal hasilnya. Jadi di bagian belakang pertama bumper ini menyesuaikan dengan bagian depannya menggunakan bumper model anniversary yang sudah berbahan baja. Jadi dijamin mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang ini sudah kuat banget nih, udah tangguh banget bumpernya. Front bumper, rear bumper udah tangguh banget. Nah, karena lengkap bannya sampai ke bagian serep, pelek dan bannya itu seragam semua sampai ke bagian serep menggunakan pelek fuel cycle ring 17 dengan lebar 9 inci kombinasi dengan ban dari Delium Terra Rider ukuran 35 12,5 ring 17 yang matren. Otomatis kalian perlu pikirkan penopang ban serep yang lebih kuat lagi. Nah, di sini juga sudah di-upgrade tire carrier atau penopang ban serepnya yang sudah heavy duty dan adjustable. Maksudnya adjustable di bagian brake light atau lampu kobranya ini bisa di-adjust suatu saat ini bannya di upsize lagi ke 37 misalnya. Nah, ini bisa ditinggiin lagi, bisa di-adjust lebih tinggi lagi supaya lampu kobra atau brake light-nya tetap kelihatan, tidak menutupi bannya tidak menutupi bagian brake light-nya. Terus stop lamp. Nah, ini bagian belakang tail light atau stop lamp-nya juga sudah menggunakan yang LED. Dan yang terakhir, karena sudah tidak bisa menggunakan plat nomor di bagian bawah lagi. Kalau bumper standar kan biasanya plat nomornya itu ada di bagian bawah. Nah, ini biar lebih rapi seperti American style banget. Nah, jadi dudukan plat nomornya pindah ke bagian kiri belakang sini menggunakan rear lisensi plat dari Crown original. Tapi plat nomornya kalian mesti custom, mesti bikin yang ukurannya kecil ya. Ini ukurannya yang USA style. Sebelum masuk ke segmen bagian suspensi, saya mau spill dulu yang dirubah atau dimodifikasi atau ditambahkan di bagian interiornya. Di interior itu ada penambahan, yang pertama ada grab handle, itu malah dipasang double grab handle. Jadi di pilar A-nya yang berbahan besi, yang dari merek Wildboard, sama di roll bar-nya juga yang model tali, itu semua dipasang di bagian interior, di bagian dalam kabinnya. Ditambahkan yang kedua itu ada headliner atau peredam plafon. Ini salah satu aksesoris yang benar-benar fungsional yang wajib kalian pasang karena benar-benar dia membantu untuk meredam panas dari luar yang langsung ke plafon. Ada dua item itu yang dipasang di bagian interior. Nah, sekarang kita masuk ke segmen suspensinya. Yang pertama saya mau info dulu di bagian rodanya, kakinya nih. Velgnya menggunakan velg dari Fuel Cycle ukuran ring 17 dengan lebar 9 inci. Ini modelnya, kalau kalian suka ya tinggal hubungi aja marketingnya Planet Jeep, order velg Fuel Cycle ini. Warnanya matte black, kombinasi dengan ban Delium ukuran 35 12,5 ring 17 yang matren Terra Rider. Mungkin kalian jarang melihat Planet Jeep mereview kombinasinya dengan ban Delium. Nah, ban Delium ini juga salah satu opsi buat kalian yang habis lift kit, udah ditinggiin Jeepnya, terus milih ban yang tekstur atau model sidewall-nya gahar. Ini juga bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian pilih. Jadi ini juga nggak terlalu keras,
dari bahan-bahannya, model dari tapaknya juga nggak yang biasa-biasa banget. Tetap ada kesan gahar dan sangarnya di Bandelium Terra Rider yang kita gunakan ini, yang model Terra Rider ya. Ukurannya tadi sudah saya sebutkan, ukuran 35 12,5 ring 17. Lanjut lagi kita ke suspensinya. Jadi mobil ini sudah di lift setinggi 2,5 inci menggunakan lift kit dari JKS, kombinasi dengan stoknya menggunakan Ome BP51. Kita gunakan yang ukuran 2 sampai 4 inch. Dari shock Ome BP51 ini kalian bisa setel kompresi dan ribbonnya sebanyak 10 klik atau 10 setelan untuk kompresi dan ribbon. Jadi sangat-sangat cukup kalau penggunaan mobil ini lebih banyak di on-road, di overland, atau untuk kecepatan tinggi pengen mencari empuk, karena karakter dari Ome BP51 ini karakternya adalah empuk. Buat kalian yang pengen mencari keempukan di sebuah Jeep, bisa menjadi salah satu opsinya, pilihlah shock Ome BP51. Dari paketan lift kit juga sudah ditambahkan, yang pertama ada front track bar yang sudah adjustable. Terus link sway bar juga sudah diganti menggunakan link sway bar dari JKS yang sudah quick disconnect. Jadi bisa kalian bukan auto sih sebenarnya, quick release ya pada saat ini. Mungkin dipakai pada saat overland atau off-road. Jadi pelepasan link sway bar-nya jauh lebih mudah dibandingkan yang biasa karena dia hanya menggunakan pin itu. Dan pada saat mobil ini ditinggikan lagi, sekarang 2,5 inci, mungkin nanti akan naik ke 3,5 atau 4 inci, itu link sway bar-nya tetap bisa dipakai karena bisa di-adjust, dipanjangkan link sway bar-nya sampai ke ukuran 4,5 inci. Tuh, salah satu kelebihan dari lift kitnya JKS. Untuk menopang beban roda yang sudah di-upsize menjadi 35, steering stabilizer juga sudah di-upgrade menggunakan 4-way yang sudah adjustable. Untuk kelengkapan lift kit di bagian belakang itu hanya ada penambahan bracket track bar belakang. Track barnya tetap menggunakan track bar OM atau track bar standarnya, tapi sudah ditambahkan bracket supaya sumbu roda kiri dan kanannya tetap seimbang. Tidak terlalu beda antara kanan dan kiri, karena itu mempengaruhi tingkat kelimbungan sebuah mobil pada saat sumbu rodanya keluarnya tidak sama. Misalkan sebelah kanan keluarnya 5 cm, sebelah kiri hanya keluar 2 cm. Itu pengaruhnya lumayan. Bisa dibantu dengan bracket track bar atau track barnya diganti yang adjustable, yang bisa disetel panjang pendek track barnya menyesuaikan dengan sumbu rodanya supaya seimbang kiri dan kanan. Untuk suspensi di bagian belakang seperti biasa mengikuti dengan bagian depan, shocknya sama menggunakan Ome BP51, lift kit udah jelas sama 2,5 inci depan belakang supaya tingginya rata. Nah sekarang saya sudah bersama Om siapa Om? Bangkit. Om Bangkit, salam kenal Om, saya Halo. Dedo. Nah ini yang punya Dido, mobil JK Diesel 2014 yang habis dimodifikasi di Planet Jeep. Kita tanya-tanya dulu sama Om Bangkit. Om ini Jeep pertama? Pertama. Kapan nyusul Jeep kedua ketiganya Om? Kalau dikasih diskon lagi sama Om Dido ya? Pasti. Kalau masalah diskon, negosiasi harga itu gampang di Planet Jeep. Benar, Semua, benar banget. Pokoknya kita lakukan secara kekeluargaan. Pokoknya harga kekeluargaan, hasil maksimal tetap gitu. Yang nggak jadi beli bisa jadi beli deh. Oh, bisa jadi Dijamin. bisa jadi beli gitu ya. Ini udah lama Om. Ngomong-ngomong ini udah lama Jeepnya? Sebulanan lah. Oh baru ngambil. Sebelumnya udah pernah pakai mobil Jeep? Sama sekali belum. Oh ini first impression nih, Yes. pakai mobil Jeep. Ya. Ya. Langsung dimodifikasi. Harus langsung. Oh Kan iya. kata saya ketemu salesnya sama Om Dodi. Ya. Katanya di mana-mana kalau Jeep standar itu nggak kelihatan Jeep. Culun Om. Iya. Iya, nggak Jadi apa-apa harus- ngomong aja Om Culun. Culun ya? Iya. Biar didengar ya. Biar didengar sama yang standar-standar. Oke, siap. Sombong amat. Nggak enak Makanya pokoknya dilihatnya. Nggak enak ya. Badan Bener, gede, bener. kaki kecil. Bener. Gitu. Nggak- Kalau nggak- kayak gini kan udah proporsional. proporsi. Nah, Bener. gitu. Nah, Oke. kita lanjut. Saya pengen tahu nih, setelah dimodifikasi, nah gimana? Kira-kira sesuai ekspektasi nggak Om? Sesuai. Sesuai ya? Tingginya pas. Ah? Fitur-fiturnya juga saya nggak terlalu
Lebay, ingat terlalu lebay ya. Tapi konsep dari Om sendiri atau dibantu sama Dodi juga? Dibantu sama Dodi. Oh. Kita konsultasi nggak lama, sehari 2 hari langsung ketemulah modifikasi apa yang paling pas. Oh, penggunaannya nanti banyak kemana nih? Off-road pasti nih ya? Enggak. Kurang lah kalau off-road kan. Oh, iya. Kemarin kan dikasih tahu harus Iya. lebih tinggi lagi kalau off-road. Ini city tour aja lah. Iya. Ya sesekali naik dikit-dikit Oh, gitu. Suka camping nggak Om? Jarang-jarang. Jarang-jarang ya. Oh, tapi lebih banyak di on road ya, lebih banyak on road ya. ya. Mungkin sesekali lah kita side. Oh gitu. Tapi jujur itu ya, sesuai ekspektasi Sesuai hasilnya. ekspektasi, iya. Alhamdulillah sesuai Masih dengan dikasih diskon kok, nggak usah khawatir. Langsung nih dari Om Bangkit ya. Jadi bukan kita yang ngomong, Om Bangkit sendiri yang ngomong, langsung iya. dikasih diskon. Pokoknya Ajak masalah. ngomong baik-baik aja marketingnya. Nah, iya, secara kekeluargaan aja, ya, pertemanan kekeluargaan. Pokoknya Siap. nanti ketemulah harga yang Ya, tepat betul. dengan hasil modifikasi yang pas. Pasti Gitu. dikasih beberapa opsi lah. Ya. Karena kan kadang-kadang kalau misalkan kita search sama suatu merek, ternyata ada merek lain yang affordable lah ya. Terus Iya. ternyata oke juga hasilnya, ya kenapa enggak? Nah, betul. Yang kita hindari sebenarnya jangan sampai overspec aja. Itu. Jadi benar-benar fungsional sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nah, gitu. Berarti sempat dipakai dulu 1 bulan ya, kondisi standar ya? Ya. Dan tadi sempat kita langsung trial langsung sama Om Dodi langsung, beda Iya. banget hasilnya. Beda ya. Ternyata di lift kit gimana rasanya sama standar? Malah lebih enak ini. Tuh, dengerin tuh. Limbungnya Ah. kurang. Terus Tuh. apa namanya? Reboundnya enak banget. Wah. Ini Om Dodi bilang setting standarnya sini. Oh, udah ini best setupnya Iya. Planet Jeep itu. Iya. Jadi itu sudah terbantahkan semua pada saat mobil Jeep ditinggikan atau di lift up itu malah lebih enak dari kondisi standarnya. Betul begitu Om ya? Betul. Tuh, semua terbantahkan yang selama ini asumsinya kalau mobil Jeep itu ditinggiin malah limbung nggak enak. Itu Ternyata lebih stiff malah. tuh lebih rigid, lebih stiff itu. Semua itu pernyataan langsung dari owner ya. Ini Iya. kita nggak ada setting-settingan Om ya? Nggak pakai setting. Iya. Kalau setting saya diskon lagi nanti berarti. Nah, itu malah minta endorse nanti kalau setting lagi. Iya. Jadi emang tulus tuh ya? Betul. Itu jujur ya? Jujur banget. Alhamdulillah tuh. Terima Siap, kasih siap. banyak Om Sama-sama, Bangkit. Om Didi. Ya, kalau Thank you, ada thank you. keluhan kurang-kurang tinggal langsung hubungi aja. Pokoknya masih garansi sih katanya. Garansi. Ini pokoknya terserah mau selamanya garansinya. Biar silaturahmi jalan terus. Siap. Biar nambah lagi maksudnya ya? Soft selling dong. Thank you. Thank you. Terima kasih Terima kasih banyak. Bangkit. Oke, thank you. Budget biasa tapi hasilnya luar biasa. Gimana? Mudah-mudahan di review kali ini bisa mengobati atau bisa memberikan solusi buat JK owner yang masih bingung nih mau dimodifikasi Jeep JK-nya seperti apa. Dibikin kayak gini aja. Simple tapi tetap keren dan ada kesan gaharnya. Penasaran budgetnya berapa? Nah, kita bilang budgetnya biasa. Ini budgetnya cuma 150 jutaan aja. Hasilnya sudah luar biasa seperti ini. Kalau kalian suka modifikasi seperti ini, langsung aja hubungi marketing Planet Jeep. Ada di link bio Instagramnya Planet Jeep. Ada 3 orang marketing resminya Planet Jeep. Yang pertama ada Dodi, yang kedua ada Ade, yang ketiga itu ada Dwiki. Dikepoin aja langsung di link bio Instagramnya Planet Jeep. Kalau mau datang bisa langsung ke Komplek Otomotif AXC Blok VIP 09 sampai 16 Sumarekon Bekasi. Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!